Merajut ukhuwah, menenun helaian mahabbah. Saudaraku. Meletusnya konflik pembebasan lahan pengembangan proyek Rempang Eco City, Kota Batam, Kepulauan Riau adalah salah satu peristiwa kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Bagaimanapun harus kita jadikan cerminan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama adalah gambaran yang sangat jelas bagaimana sebuah konflik yang tidak dikelola dengan baik akan berpotensi sangat membahayakan. Maka memelihara nilai tasamuh, toleransi, dan ukhuwah persatuan, adalah menjadi suatu keharusan. Saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sehingga mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Al-Tirmidzi. Maksud, tidak beriman, ialah imannya tidak sempurna. Karena ukhuwah menciptakan persatuan, wihdah, ukhuwah menciptakan kekuatan kuwah, dan ukhuwah menciptakan kasih sayang, mahabbah. Saudaraku, persatuan, kekuatan, dan kasih sayang ini merupakan perkara yang amat vital pada saat ini. Oleh sebab itu, mari kita habiskan seluruh energi kita untuk membangun umat dan bangsa. Hentikan perilaku yang dapat merusak ukhuwah seperti saling menuduh, arogansi kekuasaan, kezaliman, menfitnah, dan menebarkan ujaran kebencian. Islam menyatukan umat manusia secara spiritual, intelektual, sosial dan emosional, serta menjadikan sesama manusia sebagai saudara. Setiap muslim mengetahui hak saudaranya, sehingga ia tidak akan pernah mendaliminya. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan yang mempersatukan hati mereka orang-orang yang beriman. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Gagah lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Anfal, 63. Saudaraku, ketika umat Islam bersatu, kaum muslim telah menjadi satu umat yang kuat, yang disegani oleh semua pihak. Manifestasi ukhuwah akan mewujudkan persatuan, kasih sayang, dan kekuatan, sesuatu yang sangat kita dambakan. Di antara perwujudan tersebut adalah menjaga darah, kehormatan, dan harta sesama muslim lainnya. Dalam banyak hadits disebutkan bahwa pada asalnya darah seorang muslim haram untuk ditumpahkan. Hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian saling mendengki, janganlah saling mencurangi, janganlah saling membenci, janganlah saling membelakangi dan janganlah sebagian kalian menjual atas penjualan sebagian yang lainnya. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah bersaudara, janganlah mendaliminya, merendahkannya dan janganlah mengejeknya. Takwa ada di sini, beliau menunjuk ke dadanya 3 kali. Cukup dikatakan buruk seorang muslim, jika ia menghinakan saudaranya muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, harta dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim, saudaraku, sesama muslim harus saling menjaga haknya. Para ulama mendefinisikan al-zulm dengan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya atau lawan dari kata al-adl. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara dari seorang muslim lainnya, dan dia tidak akan berlaku zalim, dan dia tidak meninggalkannya sendirian menjadi korban kezaliman orang lain, dan barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Al-Tirmidzi, Abu Dawud, Al-Nasai. Saudaraku, kita tidak hanya dilarang saling menzalimi, tapi juga tidak boleh membiarkan saudaranya dizalimi atau menjadi korban kezaliman orang lain. Hal itu pula yang dijelaskan dalam hadits sebelumnya. Maksudnya dia tidak meninggalkan muslim yang lain sendirian menjadi korban kezaliman. Bahkan harus melindunginya. Jangan sampai menghina dan meremehkannya. Inilah wujud dari pemisalan dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa umat Islam itu bagaikan bangunan yang saling menguatkan. Saudaraku, di antara kewajiban yang juga dibebankan kepada kita sebagai muslim adalah menjaga kehormatan saudaranya dengan tidak membuka aibnya. Salah satu bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla adalah menutup aib kita. Maka, tidak pantas manusia justru membuka aib saudaranya. Maksud di sini adalah menutupi kesalahan orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang sudah dikenal suka berbuat kerusakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dengan qarinah, indikasi, yang tegas. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Saudaraku, tidak jarang perpecahan antar sesama muslim bermula dari adanya prasangka buruk. Pada konteks inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan akan hal ini. Janganlah kamu berprasangka buruk, karena berprasangka buruk itu adalah perkataan yang paling dusta. Dan janganlah kalian mencari-cari dan memata-matai kesalahan orang lain, janganlah iri hati satu sama lain, janganlah memutuskan hubungan satu sama lain, jangan saling membenci dan jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara.
Hadis riwayat muttafaq alaih. Imam Al-Nawawi dalam syarahnya menjelaskan bahwa kata yang dimaksud adalah berprasangka buruk, syuzan. Saudaraku, salah satu sebab perpecahan antar umat Islam juga karena ada pihak yang mengadu domba, namimah, dan perilaku gibah membicarakan keburukan orang lain. Namimah dan gibah, keduanya adalah hal yang sangat tercela, larangannya juga disampaikan dengan sangat tegas. Tidak akan masuk surga, ahli namimah. Hadis riwayat Muslim, saudaraku, Allah Azza wa Jalla memberikan garansi, siapa saja yang menghilangkan kesulitan saudaranya, baik besar maupun kecil, pasti Allah Azza wa Jalla akan menghilangkan kesulitannya di hari kiamat. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang mukmin, niscaya Allah akan menghilangkan kesulitannya di hari kiamat, dan barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang susah, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim, saudaraku, Islam melarang memutuskan tali persaudaraan. Bahkan jika ada perselisihan di antara sesama Muslim, tidak boleh putusnya hubungan persaudaraan itu lebih dari 3 hari. Artinya jangan saling menjauhi, saling bermusuhan, memutus persaudaraan, saling membelakangi, atau mendiamkan lebih dari waktu tersebut. Salah satu dari keduanya harus memulai merajut kembali tali persaudaraan dengan mengawali mengucapkan salam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, tidak halal boleh seorang muslim menyisihkan saudaranya lebih dari 3 hari. Jika keduanya bertemu, maka yang seorang berpaling ke sana dan yang seorang lagi berpaling ke sini. Tetapi yang paling baik di antara yang kedua itu ialah siapa yang memulai mengucapkan salam kepada yang lainnya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Saudaraku, ukhuwah itu menyatukan, menghangatkan, dan menguatkan. Ukhuwah Islamiyah juga mengukuhkan dan membangkitkan. Kondisi umat Islam saat ini yang hanya untuk peduli pada urusan umat, ihtimam bi amr al-muslimin, saja sulit, merupakan indikasi bahwa umat ini sedang lemah dan tak berdaya. Di sisi lain penjajahan di negeri-negeri Islam demikian nyata. Kelemahan ini harus segera diakhiri dengan merajut kembali ikatan ukhuwah Islamiyah agar menjadi kukuh, menenun kembali helaian garis bawah mahabbah garis bawah agar nampak indah, dan merangkai kembali mozaik peradaban sehingga kita benar-benar pantas mewarisi kepemimpinan di atas bumi ini. Mengambil pelajaran dari kisah Mesir yang berhadapan dengan Firaun, mari kita renungkan firman Allah Azza wa Jalla. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Quran Surat Al-Qasas 5. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa merajut ukhuwah dan menenun helaian mahabbah untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Wallahu alam bisawab.